Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita panjang dengan seorang wirausaha muda kita yang udah di samping saya, Cynthia Ramadhani. Kali ini saya akan aku akan menanyakan ke dia kayak dari awal dia merintis wirausaha muda pertama kali sampai pesan moral apa ya gitulah. Kali ini pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan aja ya, gak usah panjang-panjang kita ya. Langsung topik guys. Ya, langsung topik. Kakak nih, kan punya usaha nih kan. Aku nggak nyebutin usahanya dulu ya. Kenapa sih kakak mau buka usaha seumur kakak gini gitu? Umur seumur muda Kan ini. biasanya kan seumur muda gini kan banyak main-main gitu kan. Langsung main-main gitu ya. Mm-mm. Pertama itu karena memikirkan orang tua sebenarnya. Mhm. Pertama tuh memikirkan orang tua. Orang tua kan mempunyai umur, kita kan mempunyai umur juga kan, bakalan tua gitu kan, nggak setiap hari, nggak setiap saat untuk kerja gitu kan, pasti akan ada masanya untuk pensiun. Nah pertama itu untuk orang tua, kenapa saya membuka usaha ini, membuka usaha yang sekarang saya jalani, karena saya kasihan sama orang tua. Kayak ngeringanin beban orang tua biarlah ya. saya yang kerja gitu kan. Yang kedua itu saya ingin mencoba sebenarnya, iseng-iseng Suasana baru, ya, tetapi iseng-iseng berhadiah. iseng-iseng berhadiah. Gitu. Saya tuh membuka usaha saya itu pertama sebenarnya ada rasa takut. Takutnya nih kenapa kak? Takut tersaingi sebenarnya, takut tersaingi, Punya saingan banget ya. takut tidak laku ya kan, takut tidak enak gitu kan. Tapi yang saya baca di semua kayak artikel ya kan, Kita kunci aja daripada diganggu. Oke, soalnya kayak artikel ya kan, kayak artikel kayak di YouTube kan banyak tuh, kayak pesan moral, motivasi. Terus kan yang ketiga itu saya karena sering membeli semua makanan di luar, jadi berani untuk mencoba ya. ketimbang dibeli, mending saya menjual dan saya bikin sendiri, kan kenyang juga perut. Udah sih gitu aja. Itu aja ya kak. Terus nih kan kita udah ngomong-ngomong nih usaha kakak nih. Kan orang pada belum tahu nih usaha apa yang kakak jual gitu kan. Yang kakak jual tuh apa aja usahanya? Kalau aku pertama itu yang aku rintis makaroni. Makaroni. Yang kedua baru ngerintis lagi nih, kayak cemilan-cemilan manis, kayak donat, kayak dessert ya kan. Habis itu yang terakhir dimsum Ya. Tapi aku pernah dengar kakak kayak buka apa namanya? Kayak bukan warung sih, kayak angkringan ya? Iya. Ya. Itu pas tahun berapa? Itu tahun kemarin. Oh kemarin ya. Kenapa nggak dibuka lagi? Nggak dibuka lagi karena ada kendala sebenarnya. Ada kendala. Karena itu juga sih, karena udah mau masuk COVID kan. Pertama sih nggak tahu ada COVID apa gitu-gitu kan. Udah ada virus ini kayak gini-gini. Kan kalau misalnya COVID ini kan nggak boleh dibuka. Mending saya tutup gitu. Udah enggak? Dah, boleh. Lanjut. Nih kan udah tahu nih tentang makaroni, makanan manis-manis yang kayak dessert, dimsum gitu kan. Itu kakak pasti ada lah ya kan nyuruh cobain dulu gitu kan. Nggak mungkin kan kakak langsung jual gitu kan. Kayak tester-tester Ya, gitu ya. atau langsung kakak jual gitu. Gimana nih? Kalau pertama buka jualan ya, itu tuh kita harus berani. Pertama harus berani, jangan takut. Untuk tester tuh ya kasih ke teman, suruh cobain, ke keluarga cobain ya kan. Kalau misalnya enak ya boleh dijual, jangan takut lah gitu. Terus kalau saya kan kasih tester tuh kan nggak langsung sehari langsung jual gitu, nggak gitu. Seminggu dulu, seminggu habiskan bahan, habiskan semua bahan baru saya jual. Gitu. Nggak langsung dibilang enak langsung saya jual, nggak. Gitu sih. Terus kan buat makanan ini pasti kan butuhin karyawan. Sekarang ini ada nggak karyawan yang kakak kerjakan gitu buat ini makaroni kakak? Kenapa nggak gitu? Saya sendiri. Kenapa nggak? Pertama
Kalau nyari karyawan ya, kalau nyari karyawan tuh susah sebenarnya. Susahnya kenapa gitu? Kita harus nyari karyawan yang jujur, pertama, yang disiplin, yang pekerja keras. Saya pengennya nyari karyawan itu yang bukan ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak gitu. Berarti saya aja deh kak. Nah, tapi kayak anak muda kayak kita gitu, kayak saya, seumuran saya gitu bisa. Tapi saya mikir lagi, jarang anak muda yang pengen kayak misalnya bekerja keras, pengennya rebahan gitu. Tapi kan kalau misalnya saya sebelah nih, kak jangan dibuka dong. oh ya, Kan kalau misalnya karyawan kakak mau karyawan yang semua kakak, kata kakak kan banyak yang malas tuh, kan bisa kakak ajarin gitu. ya tapi sayanya belum sanggup. Oh belum tahu. Nanti Tunggu dulu buka ada toko lah ya, baru buka. Saya bukannya apa, saya mahasiswi juga, saya mahasiswi, saya juga buka gitu kan. Ya namanya manusia, otak anak muda lah gitu. Udah keenakan cari duit, tinggal semua pendidikan. Saya dulu sih kayak gitu, buka laris gitu kan kayak makaroni. Saya pengen ninggalin kuliah sebenarnya, tapi ditahan. Ditahan, tidak boleh. Dan saya berpikir lagi, pendidikan itu penting guys. Iya betul, Iya, betul. pendidikan itu penting. Kesampingan buat ini nggak apa-apa, Iya, tapi pendidikan nggak nomor apa-apa, 1 yang gitu penting kan. pendidikan nomor 1. Terus kayak ini, pernah nggak kayak stay gitu di tempat, misalnya kan di Dipo tuh kan banyak tuh yang jual gitu tuh. Paham nggak sih kakak waktu itu? Iya. Nah, iya. Yang kayak stay gitu Iya, ya, stay, buka tempat itu di ya. tempat gitu, ha. Kalau buka tempat enggak Enggak ya? pernah sama sekali. Kenapa? Tapi kalau misalnya ikut bazar apa pernah. Oh, pernah ya. Kenapa ya yang selain bazar lah gitu? Kenapa nggak mau gitu ikut itu? Nggak mau karena mungkin saya itu usaha yang pemula masih takut rugi. Oh, takut rugi. Nah, Ya? masih takut rugi. Kalau misalnya udah meningkat lagi, baru deh buka. Tapi saya pengennya kayak yang di Jakarta itu loh, yang makaroni. Oh, ngehe itu ya? Iya, Saya iya, pengennya iya. punya toko sendiri, bukan kayak tempat apa. Saya nggak sombong sih sebenarnya. Saya Iya. pengen punya tempat Kan sendiri. pendapat orang kan iya, beda-beda. pengen punya tempat sendiri. Pengen jalannya beda-beda gitu. Biar saya bisa merekrut karyawan yang sebanyak-banyaknya. Itu. Iya kita tanya ya. Buat pertanyaan saya nih banyak kali jadi bingung gitu kan. Nggak apa-apa. Terus Banyak pertanyaan, banyak video. Durasinya tuh. Iya kan? iya betul. Nih, kalau misalnya misalnya gini kan, kakak tadi kan bilang buka bisnis nih. Waktu yang kakak butuhkan untuk buka bisnis nih berapa lama gitu waktunya? Misalnya, kakak nih sekarang nih kan, kakak mikir bisnis gitu, setahun ke depan lagi lah aku gitu mau buat apanya gitu. Oh, kayak buat toko apa gitu ya? Bukan tokonya sih, kayak memulai bisnisnya gitu. Memulai bisnisnya. Kalau saya nggak memikirkan banyak waktu sebenarnya. Langsung aja Saya gitu ya? tuh orangnya main tembak-tembak aja. Oh, main Tahu kan main Oke. tembak-tembak? Tembak, Kayak tembak, langsung langsung. Kayak misalnya gini. Saya udah dapat nih, kayak nonton YouTube ya kan, kan banyak tuh sekarang di Instagram, media sosial apa kan, pokoknya di media sosial kan banyak, kayak resep makanan ya kan, kayak dessert. Nah, dapat menu, saya nyoba, saya kasih tester, ya udah 1 minggu itu langsung saya pengen. Oh. Nggak mikir panjang sebenarnya. Iya. Karena saya tuh orangnya bagak kalau di dalam penjualan sebenarnya. Jadi nggak mikir untung dan rugi. Kalau awal-awal nggak usah mikirin untung dan rugi. Nggak boleh sebenarnya kalau di penjualan ya. Iya. Yang saya baca juga kayak gitu. Yang dari motivasi di YouTube juga. Baca buku-buku Nggak gitu. boleh. Intinya kalau awal-awal misalnya udah 1 tahun nih rugi aja atau 2 bulan rugi, itu nggak apa-apa, nikmati aja. Itu awal gitu kan, nanti baru diperbaiki semua. Gitu ya. Nih terus kayak bisnis tuh kan nggak lancar-lancar ya terus tuh. Ya, yang naik yang apa? turun. Yang dapat menghambat kakak di bisnisnya apa gitu, yang biasanya menghambat gitu? Menghambat
menghambat kayak mana ini? Misalnya kayak kuliah kakak terganggu gitu loh, Oh, gitu. gara-gara ini gitu, yang biasanya tersering kali terjadi gitu. Kalau menghambat nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya, jadi lancar-lancar aja gitu ya, kayak nggak ada masalah Alhamdulillah. gitu. Mantap juga usaha. Kalau kakak. misalnya kalau untuk kuliah Mm-mm. udah diberitahu juga sih sama orang tua Mm-mm. untuk jaga kesehatan. Kalau misalnya kita fokus kali cari duit gitu kan, cari duit ya kuliah bakalan itu nggak bakalan selesai gitu kan lama. Kalau saya tuh tipe orang yang nggak terlalu memikirkan gitu. Mm-mm. Saya pengen kayak gini, saya cita-citanya dulu. Hmm. Saya cita-citanya boleh ya cerita Boleh. sedikit? Boleh, jangan apa-apa. Saya dulu cita-citanya itu gini, saya pengen jadi bos. Mm-mm. Saya nggak pengen diatur, itu dua itu aja. Mm-mm. Ya pokoknya kalau nggak pengen diatur, saya pengen jadi bos, Mm. ya kan? Saya pengen, ya saya nggak, orangnya nggak mau diatur, saya paling susah diatur. Nah habis itu saya nyoba-nyoba, karena saya tipenya nggak mau kerja di kantoran, Ya, di kantoran, di lapangan juga saya nggak mau sebenarnya. capek ya kak gitu. Iya, karena saya media massa. Iya. Karena media massa, jadi saya mendapatkan ilmu lah sedikit-sedikit gitu kan. Terus saya mencoba, saya cari untuk apa ya? Kalau di jualan ini kan kayak bikin stikernya, apa kan. Daripada saya membuat sama orang, mending saya buat sendiri. Karena ilmunya saya udah dapat gitu kan. Terus untuk rasa ya dari tester semua Iya, kan. tester tadi ya. Dari tester kawan-kawan, saudara, ya kan keluarga gitu. Terus kalau misalnya kalau yang Mbak bilang tadi hambatan-hambatan gitu ya enggak, karena saya tipenya enggak terlalu fokus untuk mencari duit. Oh, iya. Saya pengen mencari duit, saya menghasilkan duit, tetapi saya ingin bersenang-senang. Tahu kan maksudnya? Ya gitu. Nggak langsung, kalau disuruh cari duit terus stres. Iyalah, Soalnya orang tua saya kayak gitu. udah ada contohnya ya. Stres dia. Dulu masa menjabat dia tuh stres kali, pulang stres. Ya Allah, aib ya. Aib keluarga. Maaf ya Bu, dia cerita. Aib keluarga, nggak apa-apa lah. Jadi kan bisa Udah buat lama. motivasi sama Iya. yang orang mau buka Nggak usaha boleh. kan. Nonton ini gitu. Nah, Oh, pengen lah gitu kan. Nah, gitulah. jadi kakak sebelah nih juga mau bikin angkringan bro. No. Kak, jangan dikasih tahu dong. Malu nih kalau nggak udah jadi. buka aja ya, kalau udah buka gitu kan, nggak apa-apa. Nih, Nanti kita bakalan itu. pertanyaan Collab. terakhir nih. Ah, Pertanyaan terakhir. terakhir Kasih lah bocoran dikit ya. Bocoran apa tuh? Biasanya per bulan itu di bisnis lu Ya Allah. Bulan. per bulannya berapa sih? Untung. Enggak. Ya menurut kakak Pengeluarannya ya, atau kayak mana? Pengeluarannya dulu deh, pengeluarannya dulu. Pengeluarannya. Mm. Yang bagian mana? Semuanya. Semuanya, dimsumnya, makaroninya, dessertnya. Kakaknya nggak nanggung-nanggung ya Iya. guys. Kalau makaroni per bulan bisa ngabisin cuma 300. 300 tuh ya. 300 Itu udah sama udah semua masuknya tuh ya. udah semua. Mm. 300.000. Karena makaroni murah guys. Dan enak, harus bisa memilih ya. Ini tips untuk menjual. Ada tipsnya guys. Terus kalau donat, Hmm. donat itu 300-400 bisa. Tergantung mau berapa sekilo, mau 2 kilo ya. Kalau dimsum itu Kayaknya paling banyak deh, soalnya kan. dimsum 100.000 dah. Serius? Iya. 100.000? Iya. Kan mbak. Karena kulitnya murah saya dapat dan enak. Ya kalau kulit merahnya kan yang bahan-bahan ayamnya kan gudangnya. Ayam murah guys. Masih mahal kak ayam. Ayam tidak terlalu banyak untuk dipakai. Jadi kalau campur sayur ada juga gitu. Enggak, Jadi dimsum nggak perlu pakai sayur. langsung. Kalau ayam. misalnya mau dicampur daging, kita harus menaikkan harga. Nggak sampai lebih dari 100. Mm. Kalau misalnya ayamnya doang, Mhm. ya nggak masalah. Hmm. Kalau misalnya kan kalau untuk bawang kan itu free lah gitu. Nah, free karena kan murah gitu kan. Cuman butuh 1, 2 gitu. Cuma kalau untuk ayam
dia beli aja yang murah, yang dadanya doang. Dada berapa sih gitu. Oh, jadi kakak nggak beli satu utuh ayam gitu ya? Oh. Dada doang. Terus suruh aja masnya itu pisahin tulang-tulangnya, kan cuman kan banyak dapat kan. Ya udah. Oh, itu aja. Terus Kayak dimsum paling murah, guys. guys, kalau mau Kalau beli dimsum, misalnya pakai kulit pangsit ya lebih murah lagi. 50-70 lah. Yang saya tahu ya. Tapi keras kulitnya. tapi kalau nggak salah kan kakak punya IG nih, Dapur Stings itu ya. Kalau ya Allah dipromosiin. Guys, kalau mau beli makanan sama dia aja ya guys, semuanya dia bisa masak guys, serius, enak lagi. Terus nih, yang Dapur Stings tuh kan, kalau nggak salah kemarin ada kakak promotin yang kayak sambal ayam sama nasi itu. Oh, sambal ayam itu belum. Oh, belum. Coming soon, guys. Coming soon ya. Untuk yang makanan berat-berat coming soon. Itu ada motivasinya juga sih. Motivasinya, maksudnya? Dari itu saya. Oh, dari itu. Iya. Abangnya guys, dari abangnya, abang tercintanya. Supaya dia doyan. Saya itu gini loh, kalau untuk yang berat-berat ya, untuk yang nasi gitu, saya motivasinya dari abang saya sendiri, mas saya sendiri lah. Mas tercinta. Mas saya sendiri gitu. Oh, sorry guys. Kakaknya pecicilan guys. Mas saya gitu. Karena dia doyan kayak makanan yang berat-berat. Kalau manis dia enggak. Jadi kakak sering kayak buatin makanan juga Iya. lah buat orang ya, gitu ya. Kalau misalnya kalau untuk yang berat ya dari dia, karena dia doyan untuk makanan yang pedas-pedas, yang berbeda dari yang lain. Oh, gitu. Tapi dulu saya nggak pandai masak juga loh. Jadi sekarang ini diajarin siapa atau gimana? Tutorial. Tutorial dari di YouTube itu kayak gitu. Oh, bermanfaat sekali ya kakak ini hidupnya. Iya. Kalau saya nggak. Kakak ini rebahan aja kerjaannya. Disuruh jalan dia nggak mau guys. Ya Allah. Saya buka ya Shopee-nya. Ya Allah, buat malu. Dah, jadi sekian dan terima kasih. Segitu aja. Ya, Makasih ya, Kak. Rasa deh. Udah ngasih informasinya gitu. Nggak ada Kayak- tips gitu. Tips apa nih? Oh ya, terakhir. Nah, kan, Nggak usah lah, untuk udah ini. habis. Iya ya. Nih, misalnya tips-tips untuk wirausaha muda yang lainnya, kakak kasih pesan moral apa gitu kayak gitu. Oh, yang mau jadi wirausaha. Jangan terlalu apa namanya? Terlalu hobi untuk rebahan. Saya lagi nyindir guys sebenarnya. Makanya saya lihat dulu dia guys. Jangan terlalu hobi untuk rebahan, main game, main ya nonton-nonton lah, nonton-nonton film. Sebenarnya ada sih waktu itu, waktunya itu ada, tetapi gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Kayak misalnya kalau hobi memasak memang itunya ke masak ya kan? Ya bisa. Sebenarnya tuh Kakak ini bisa masak loh guys, mie-nya enak. kejauhan gitu dong kak, malu tahu. Sebenarnya kayak Saya kaum cuma muda malas. kita nih bukan malas kak, bukan rebahan, tapi Nggak ada gimana ya? malas guys. Nggak ada kakak ini malas sudah. Ini waktu covid dia aja kak kayak gini Nggak kak, ada, malasnya, udah. nauzubillah ya. Ya karena covid ini kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ya kan? Iya dah kita akhirin aja ya guys pembicaraan ini, daripada coki saya dibuka terus sama Kak Tia kan. Dah, sekian dan terima kasih Podcast hari ini. podcast hari ini. Tutupin dong. Podcast hari ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rahmi. Saya Cynthia Ramadhani, narasumber yang cantik. Dan